Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang metode dakwah. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita masuk ke pembahasan metode-metode dakwah, harapan dari materi pada hari ini, mahasiswa mampu memahami metode-metode dakwah secara baik dan benar. Baiklah, masuk kita kepada pengertian metode dakwah. Secara bahasa, metode berasal dari kata meta, yang artinya melalui, dan juga hodos artinya jalan atau cara. Sehingga bisa diartikan, metode adalah suatu jalan atau cara yang dilalui seseorang untuk menggapai suatu tujuan. Sedangkan kata dakwah kita ambil dari para pakar. Menurut Bakhyal Khawli, dakwah adalah suatu proses menghidupkan peraturan-peraturan Islam dengan maksud memindahkan umat dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Sedangkan menurut Syekh Ali Mahfuz, dakwah adalah mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka mengerjakan perbuatan jelek agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi, dakwah ini sebenarnya berasal dari kata bahasa Arab da'a yad'u dakwatan, yang artinya ajakan atau seruan. Ajakan dan seruan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Dari arti metode dan dakwah, maka kita dapat simpulkan arti dari metode dakwah. Metode dakwah adalah suatu cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seseorang da'i atau komunikator kepada mad'u untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang. Jadi metode dakwah ini merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seorang pendakwah agar tujuan dakwahnya bisa tercapai dengan yang diharapkan, sesuai dengan yang diharapkan ya. Masuklah kita kepada pengertian dari macam-macam metode dakwah. Macam-macam metode dakwah dapat diambil dari 3 kata dalam surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka huwa biman dolla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik, dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi dalam surah An-Nahl ini ada 3 metode. Yang pertama al-hikmah, yang kedua mau'izatul hasanah, yang ketiga al-mujadalah. Apa itu metode al-hikmah? Metode al-hikmah secara bahasa artinya adalah kebijaksanaan. Yang dapat kita pahami dari metode al-hikmah adalah suatu cara penyampaian pesan-pesan dakwah yang sesuai dengan keadaan penerima dakwah. Operasionalisasi metode dakwah al-hikmah dengan penyelenggaraan dakwah dapat berbentuk seperti ceramah-ceramah pengajian, pemberian santunan kepada anak yatim, memberikan bantuan kepada korban bencana alam, pemberian modal, pembangunan tempat-tempat ibadah lainnya. Yang kedua, apa itu metode mau'izatul hasanah? Secara bahasa, arti mau'izatul hasanah adalah nasihat-nasihat yang baik. Jadi seorang pendakwah menggunakan metode mau'izatul hasanah dengan berupa petunjuk ke arah dengan bahasa yang baik yang dapat mengubah hati agar nasihat tersebut dapat diterima
berkenan di hati, enak didengar, menyentuh perasaan, lurus di pikiran, menghindari sikap kasar, dan tidak boleh mencaci, menyebut kesalahan audiens sehingga pihak objek dakwah dengan sukarela dan atas kesalahannya dapat mengikuti ajakan yang disampaikan oleh pihak subjek dakwah, bukan propaganda yang memaksakan kehendak orang lain. Kemudian yang ketiga adalah metode mujadalah. Jadalah yujadilu mujadalah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya secara bahasa adalah berdiskusi atau berdebat. Nah, metode yang ketiga ini merupakan metode dakwah yang dilakukan dengan mendiskusikan suatu masalah secara bersama, dengan saling mengeluarkan pendapat, saling bertukar pikiran. Metode ini sangat efektif untuk meningkatkan pengetahuan agama Islam pada sasaran dakwah. Metode ini diharapkan tidak merendahkan pihak lawan untuk menjelekkan, mencaci, karena tujuan dakwah untuk mencapai kebenaran. Kemudian tujuan diskusi semata-mata untuk mencapai kebenaran sesuai ajaran Islam. Itulah tadi 3 metode dakwah yang ada dalam surah An-Nahl ayat 125. Kemudian selain 3 metode itu sebenarnya masih banyak metode-metode dakwah. Yang dalam hal ini sekilas saya sampaikan metode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berdakwah ada secara terang-terangan dan juga secara sembunyi-sembunyi. Nah, dalam hal ini Rasulullah berdakwah menggunakan 3 metode. Yang pertama, dakwah bil lisanil maqal. Apa itu dakwah Rasulullah yang pertama ini? Bil lisanil maqal. Metode dengan menggunakan tutur kata lisan, menyampaikan pesan dakwahnya secara lisan. Ya. Yang penting dicatat dalam metode ini, Nabi tidak pernah menampilkan kelucuan yang berlebihan. Metode ini merupakan dasar acuan dari metode lisan yang pertama ini. Jadi Rasulullah menggunakan metode secara lisan dengan catatan tidak terlalu banyak humornya atau berlebihan kelucuannya. Kemudian yang kedua adalah metode bil lisanil maktub. Apa itu metode bil lisanil maktub? Metode ini dilaksanakan Nabi Muhammad melalui korespondensi atau penyampaian surat ke berbagai pihak. Nah, dalam hal ini ada 3 kategori. Yang pertama, surat yang berisi seruan masuk Islam kepada non-muslim. Yang kedua, surat yang berisi ajaran Islam. Yang ketiga, surat berisi tentang hal-hal yang wajib dikerjakan non-muslim terhadap pemerintah Islam. Yang ketiga adalah metode bil lisanil hal. Nah, metode ini dilakukan Rasulullah dengan cara berdakwah langsung memberikan contoh teladan atau memberikan perilaku yang baik untuk dicontoh. Ini metode yang perlu kita terapkan yang 3 ini selain yang 3 dalam surah An-Nahl tadi ketika kita melakukan dakwah. Selanjutnya adalah sumber metode dakwah. Sumber pokok metode dakwah ada bersumber dari Al-Quran, kemudian sunnah Rasul, sejarah hidup para sahabat, dan dari pengalaman pendakwah di saat melaksanakan dakwahnya. Yang pertama bersumber dari Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang berhubungan dengan kisah para Rasul dalam menghadapi umatnya. Begitu juga ayat-ayat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dalam melancarkan dakwah Islamnya. Ayat-ayat tersebut menunjukkan metode dakwah yang harus dipahami dan dipelajari oleh setiap muslim, seperti memahami ajaran-ajaran agama lainnya. Karena Allah tidak akan menceritakan melainkan agar dijadikan suri teladan dan membantu dalam melaksanakan dakwah yang sesuai dengan metode yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian sumber yang kedua adalah sunnah Rasul. Nah, dalam sunnah Rasul banyak ditemukan hadis yang berkaitan dengan dakwah serta metodenya. Dalam sejarah hidup dan perjuangannya, baik ketika masih berada di Mekah maupun sesudah berhijrah ke Madinah, dan cara-cara beliau menghadapi berbagai macam peristiwa.
Semua ini menceritakan contoh dalam metode dakwah. Karena Rasulullah telah melalui kondisi dan situasi yang mungkin sama dengan kondisi dan di situasi yang dihadapi juru dakwah pada setiap masa dan tempat. Kemudian yang ketiga bersumber dari sejarah hidup para sahabat. Nah, dalam sejarah hidup para sahabat dan para tabi'in memberikan contoh yang berguna bagi juru dakwah. Karena mereka adalah orang-orang yang lebih tahu tentang ajaran agama dan ahli dalam berdakwah, serta berbagai pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi pengembangan dakwah Islam. Selain itu, para sahabat juga merupakan orang-orang yang dekat dengan Rasul, pernah terlibat dalam kegiatan dakwah Rasul, dan juga para penerus dakwah Rasulullah. Kemudian dari pengalaman da'i. Nah, ini juga bersumber dari pengalaman da'i. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman juru dakwah merupakan kumpulan hasil interaksinya dengan orang banyak, merupakan penerapan teori-teori yang dihadapinya. Bersumber dari yang terdahulu. Maka di dalam praktik dapat diketahui kekeliruan dan tentunya jika terdapat kekeliruan, berusaha agar kekeliruan itu tidak sampai terulang kembali. Pengalaman seseorang akan bertambah tinggi nilainya apabila orang yang mempunyai pengalaman mampu mengambil manfaat dari pengalamannya. Setiap juru dakwah hendaklah mampu memanfaatkan pengalamannya dan pengalaman orang lain dalam menerapkan berbagai metode dakwah. Itulah tadi pembahasan mengenai tentang metode. Mudah-mudahan pembahasan kita pada hari ini bermanfaat. Sekian, kita tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.